Masya. Selamat berjumpa kembali di channel kami, Kodrat Ilahi. Ya, hari ini kita percaya semua bahwa Tuhan selalu melindungi kita di dalam kesehatan dan memberkati kita dalam kehidupan kita dan rumah tangga kita masing-masing. Ya, hari ini kita akan mengangkat tentang tema sejarah tentang kenapa Yesus dalam masih kecil tidak ada catatan di dalam Alkitab. Ya, padahal ada mempertanyakan, mereka tahu bahwa Yesus ada sebagai Tuhan dan perkataannya adalah firman, kenapa tidak dicatat? Ya, di sini saya akan menjelaskan, ya, ada tradisi Yahudi, memang tidak ada masa anak-anak itu tidak boleh dicatatkan di tradisi Yahudi. Tetapi, ya, di sejarah bapak-bapak gereja itu ada catatan tentang sejarah bagaimana Yesus, ya. Dan kita tahu bahwa pengajaran daripada kekristenan itu ada dua, ya, lisan maupun tulisan. Ya. Kita lihat di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-15. 2 Tesalonika Pasal 2 ayat 15. Pasal 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ya, ajaran yang kamu terima dari kami. Siapa kami? Kami di sini adalah Paulus, para rasul. Karena catatan 2 Tesalonika ini ada catatan daripada pembukaan para rasul, yaitu Paulus. Yang kamu terima dari kami, ajaran mau secara lisan, tradisi, atau secara tertulis. Ya. Jadi ada ajaran kekristenan itu ada ajaran tradisi atau lisan dan ajaran yang tertulis. Yang tertulis adalah Alkitab. Sebab Alkitab kalau dituliskan semua, ya, bumi ini sebagai tintanya juga tidak akan cukup. Ya, itu sebabnya ada ajaran yang secara lisan atau tradisi atau ajaran sejarah yang dicatat oleh bapak-bapak gereja. Ya. Tetapi banyak juga orang yang mengira-ngira dan membuat Injil-Injil palsu atau Injil apokrifa. Ya, mengira-ngira, wah, mungkin seperti ini Yesus masih kecilnya, ya. Termasuk di dalam Injil Yudas, Injil Thomas, Injil Bartolius, ya, Injil orang-orang Mesir, Injil Martion, dan Injil Ibrani, ya. Ini ada tertulis orang-orang mengira-ngira, ya, mungkin Yesus seperti ini masa kecilnya, mungkin seperti ini. Dan akhirnya Injil ini menjadi Injil apokrifa atau Injil palsu. Ya, Injil ini timbul di tahun 150-an Masehi, ya. Nah, satu contoh di Injil Tufolia dikatakan, ya, di Injil Tufolia dikatakan pada saat Maria berjumpa dengan Yahudi, lalu orang-orang Yahudi itu berbicara dengan Maria, dia katakan, engkau telah berbuat zina. Lalu Maria katakan, aku tidak berbuat zina. Ya, karena apa? Dia katakan, kalau mereka tidak percaya, tanyalah kepada anakku. Dan dikatakan di Injil Tufolia bahwa Yesus dari masa kecil, masa bayi bisa berbicara. Nah, ini Injil Tufolia. Dan begitu juga di dalam Injil Thomas. Di Injil Thomas dituliskan pada saat Yesus bermain-main di sungai, lalu Yesus mengambil tanah, lalu dibuatlah berbentuk burung dan dihembuskan, dan burung itu hidup. Nah, itu tertulis dalam Injil Thomas, Injil-Injil palsu, Injil-Injil sesat yang tidak tahu dalam sejarahnya. Ya, itu sebabnya Injil-Injil itu disebut juga dengan Injil apokrifa. Ya, bagi kekristenan itu tidak dipakai gitu, karena tidak connect dengan sejarah dan tidak juga connect dengan tradisi pada saat itu, tradisi Yahudi. Ya. Nah, ini pada saat banyak pertanyaan, kenapa Yesus masih kecil tidak dituliskan? Sebenarnya ada tertulis dalam sejarah gereja-gereja. Kemana Yesus pada usia 11 tahun sampai 30 tahun? Sejarah gereja, sejarah daripada bapak-bapak gereja menuliskan bahwa Yesus itu belajar di bait Allah. Karena
pada waktu itulah dia sering ke bait Allah. Dia belajar semua kitab, dia pelajari sampai kitab Tanakh, kitab Talmud dan lain-lain dia pelajari. Itu sebabnya seringkali Yesus mengutip-ngutip dengan kitab Talmud itu sendiri. Ya. Dan hari ini juga saya membukakan tentang antara Yesus versi daripada Alkitab dengan Isa Al-Masih dengan versi Quran. Ya, apakah itu sama? Ya, kita akan lihat dulu di dalam Al-Quran, Quran surat 19 Maryam ayat yang ke-20. Quran surat 19 Maryam ayat 20. Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Ya, di sana dikatakan Maryam tidak pernah disentuh laki-laki dan Maryam tidak punya suami. Ya. Di dalam Quran 19 ayat 20 dikatakan Maryam tidak mempunyai suami. Nah, coba kita lihat konteks di dalam Alkitab. Ya. Matius pasal 1 ayat 25. Matius Pasal 1 ayat 25. pasal 1 ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, di situ di Matius dikatakan bahwa Yusuf adalah tunangan daripada Maria. Ya, di Matius dikatakan Maria mempunyai suami. Di Al-Quran dikatakan Maryam tidak mempunyai suami. Ya. Nah, kita akan buka lagi selanjutnya. Kita buka di dalam Quran surat Maryam, Quran surat 19 ayat 23 dan 26. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan." Ya, di Quran surat Maryam ayat 36 ya sampai 23 sampai 26 dikatakan bahwa Maria bersandar di pohon kurma, dia lahir di bawah pohon kurma. Dan kita lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-12. Lukas pasal 2 Ayat 12. ayat 12. "Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Iya. Di dalam Lukas dikatakan Yesus ditaruh di dalam palungan dan dibungkus kain lampin. Yang satu di dalam Quran dikatakan Maryam lahir di bawah pohon kurma. Yang satu dikatakan di palungan, di kandang domba. Nah, ini satu hal yang sudah berbeda, ini bertolak belakang. Dan kita lihat lagi untuk selanjutnya, Maryam pasal 30, ya, Quran surat 19, Maryam, ayat yang ke-30 sampai 33. Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan syalat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Iya, dikatakan di situ ya bahwa Isa Al-Masih sudah melakukan mujizat pada saat dia lahir. Ya, dari bayi, dari kecil. Ya. Di dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa Isa Al-Masih dia membuat mujizat pada saat dia lahir. Itu sebabnya di Al-Qur'an dituliskan pada saat dia lahir dia bisa berbicara. Ya. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Lukas pasal 2 Ayat 41. ayat 41.
Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ya, ayat 42-nya. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Terus, Setelah habis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. ya, terus. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Ya, terus. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Ya, terus. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ya, di sini kita melihat bahwa Yesus sudah dikasih hikmat, bisa bermujizat, ya, mengasih hikmat yang luar biasa dari Allah, ya, pada saat usia 12 tahun. Tetapi di Al-Quran dikatakan pada saat dia lahir, ya, dia masih bayi sudah mempunyai hikmat tentang hal itu. Ya, ini sudah bertolak belakang. Ya, kita lihat lagi di dalam An-Nisa, Quran surat 4 ayat 157. Quran surat 4 ayat 157. Quran surat 4 An-Nisa ayat 157. 57. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Ya, di dalam surat An-Nisa ayat 157 katakan bahwa Isa tidak disalibkan. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-32. Matius pasal 27 Ayat 32. ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ya. Kalau kita baca selanjutnya di kitab Matius ya 32 sampai 56, di sini dinyatakan bahwa Yesus disalib. Di Quran dikatakan Yesus tidak disalib. Isa Al-Masih tidak disalib. Tapi di dalam Matius dikatakan Yesus disalib. Ya. Dan kita lihat lagi dalam Quran surat 19 ayat 30. Quran 19 Ayat 30. ayat 30. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ya. Di Quran dikatakan Isa itu hanya sebatas nabi. Ya. Tapi kita lihat di dalam Matius, di dalam kitab Injil, ya. Di dalam Matius pasal 13 ayat 5. Matius 13 ayat 5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ya. Di sini Yesus mengajar. Ya, kita kalau baca selanjutnya, Yesus itu dipanggil juga dengan guru. Ya. Coba kita lihat lagi dalam Lukas pasal 7 ayat 16. Lukas pasal 7 ayat 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Ya. Yesus juga dipanggil nabi. Sudah dipanggil guru, dia juga dipanggil nabi. Bukan hanya sebatas nabi. Dan kita lihat lagi dalam Yohanes pasal 7 ayat 40. Yohanes pasal 7 Ayat 40. ayat 40. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Ya.
Dia ini adalah nabi yang akan datang. Gitu. Yesus juga bukan dipanggil nabi toh, tetapi dia dipanggil juga guru. Coba kita lihat lagi dalam Yohanes pasal 7 ayat 17-nya. Yohanes 7 ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Ya, artinya dia pengajar. Dia juga dipanggil guru, dipanggil nabi, juga dipanggil rabi. Kita lihat lagi dalam Matius pasal 8 ayat 19. Matius Pasal 8 ayat 19. 8 ayat 19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi. Iya, dipanggil guru. Terus Matius pasal 19 ayat 16. Matius pasal 19 Ayat 16. 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Iya, dipanggil juga guru. Matius pasal 22 ayat 16. Matius pasal 22 ayat 16. 16. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Ya. Terus kita lihat lagi di dalam Yohanes pasal 11 ayat 32. Yohanes 11 Ayat 32. ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Iya. Di situ Yesus dipanggil guru, dipanggil rabi, dipanggil pengajar, dipanggil nabi, dan dipanggil juga Tuhan. Jadi bukan hanya sebagai nabi tok. Ya. Julukan Yesus banyak sekali. Itu sebabnya ya di dalam kitab Wahyu dikatakan akulah Alfa dan Omega. Ditutuplah semua para nabi. Dia nabi, dia guru, ya dia pengajar, ditutup semua oleh dia. Jadi kalau ada nabi lagi datang yang lain, ya apa yang mengaku nabi, ya karena sudah ditutup oleh Yesus. Ya. Jadi kalau di Al-Quran dikatakan Isa Al-Masih hanya sebagai nabi, tapi di Alkitab dikatakan Isa Al-Masih itu sebagai guru, sebagai rabi, pengajar, sebagai nabi, dan sebagai Tuhan. Ya. Dan kita lihat lagi di dalam Quran surat 43 Az-Zukhruf ayat 59. Quran surat 43 Az-Zukhruf ayat 59. 59. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Ya. Di situ dikatakan Isa itu hanya sebagai tanda bukti, bukan sebagai juru selamat, sebagai jalan toh. Nah, di Alkitab yang membuka jalan tentang kerajaan Allah itu Yohanes. Ya. Tapi Alkitab mengatakan Isa itu ya. Kita lihat dulu dalam Yohanes pasal 1 ayat 41 dan 42. Yohanes pasal 1 ayat 41 dan 42. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Ya. Dikatakan ya dia sebagai Kristus atau Kristos yang diurapi ya oleh Allah. Dan juga itu sebabnya dibilang kata Kristen ya. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Ya, banyak saudara-saudara kita bertanya, "Oh, apakah Yesus Kristen?" Ya mana ada orang mengikuti dirinya sendiri. Sedangkan kata Kristen itu adalah pengikut Kristus.
Itu sebabnya Kristen itu timbul pada saat jemaah di Antioquia. Ya, dinamakan dia Kristen, artinya dinamakan dia para pengikut Kristus atau pengikut Yesus itu sendiri. Ya. Jadi di sini ada beberapa dua sisi yang berbeda ya antara Isa dan Yesus. Ya, Isa di dalam Al-Qur'an dikatakan dia memiliki suami. Tapi Maria di dalam Alkitab ya dia mempunyai suami, tapi Maryam di dalam Al-Quran tidak mempunyai suami. Nah, ini berbeda. Yang satu lagi dikatakan Yesus lahir di bawah pohon kurma, yang satu di palungan. Yang satu katakan Isa itu sudah bermujizat pada saat dia lahir, dia bayi. Ya, tetapi ya Lukas katakan ya Yesus diberikan hikmat pada usia 12 tahun. Ya. Dan dikatakan di dalam Al-Quran, Isa Al-Masih tidak disalib. Dan di Injil disalib. Dan seterusnya. Ya. Ini sebabnya, ya kita bisa telaah bahwa sebenarnya Isa di dalam Quran berbeda dengan Yesus di dalam Alkitab. Itu sebabnya sudut pandang kekristenan tidak bisa dilihat dari sudut pandang kepercayaan lain. Karena memang berbeda. Ya. Kalau kita ingin memahami tentang kekristenan, ya kita harus mempelajari dan memperdalami tentang kekristenan itu sendiri. Ya, tidak bisa dilihat dengan kacamata agama yang berbeda. Ya, itu akan tidak ada titik temu. Ini aja yang dapat saya bagikan, ya kiranya dapat memberkati kita semua dan terus berdoa untuk pelayanan ini dan semoga pelayanan ini terus berjalan di materi-materi yang selanjutnya. Dan kami percaya hari ini jika saudara ingin memberkati pelayanan kami, ya bisa melihat di dalam diskusi kami. Itu aja yang dapat kami berbagikan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Waalaikumsalam.